Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tugas bahasa Indonesia yaitu pembacaan cerpen. Di sini kami akan membacakan cerpen yang berjudul Meraih Cita dan Asa. Namaku Ramadana Kurnia Putra, biasa dipanggil Dana. Aku merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dan berasal dari keluarga yang sederhana. Pada saat aku berumur 7 tahun, aku selalu diajarkan oleh orang tuaku tentang arti kehidupan. Di dalam hatiku, aku sering berkata, betapa enak menjadi orang yang kaya. Semua serba ada. Segala kehidupan terpenuhi karena semuanya tersedia. Aku sering menghayal seandainya aku jadi orang kaya. Pasti aku sangat senang sekali. Tapi orang tuaku selalu berkata bahwa dengan menuntut ilmu dan berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti apa yang kita inginkan akan tercapai. Itu pun juga pernah dikatakan oleh guru ngajiku, manjadda wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka semua keinginannya pasti akan tercapai. Itu selalu kuutamakan dalam hatiku sampai sekarang. Untuk itu, aku selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mengejar cita-cita, yaitu ingin menjadi dosen. Sewaktu seketika, pada malam harinya aku diajak pamanku ke rumahnya. Dan hari Minggu besok kamu ada kerjaan nggak? Tidak ada. Emangnya kenapa? Besok kamu mau nggak ke rumah paman? Emang ada apa, Paman? Besok aja kamu datang. Oke deh. Keesokan harinya, aku langsung pergi ke rumah pamanku yang ada di Candi Lontar. Tanpa pamit kepada kedua orang tuaku, pamanku langsung meminta aku duduk berugak di samping rumahnya. Aku langsung duduk tanpa basa-basi. Pamanku langsung memberikanku sebuah buku yang berjudul Kisah Abu Zar Al-Ghifari. Di dalam hatiku, aku selalu bertanya untuk apa pamanku mengasih buku ini. Setelah itu, pamanku langsung menjelaskan bahwa Abu Zar Al-Ghifari itu merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW yang memiliki ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu, dia juga saleh dan termasuk orang kaya dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia dulunya sangat miskin, tetapi dia berusaha dengan sungguh-sungguh dia menjadi orang kaya yang sukses. Hartanya ada di mana-mana. Setelah pamanku bercerita panjang lebar, bibiku datang. Dan ibumu mencarimu kemana-mana. Dia naik pitam dan takut kalau kamu itu diculik orang, kata bibiku. Aku pun langsung pamit kepada pamanku. Tapi sebelum aku pamit, pamanku menyuruh untuk datang ke rumahnya besok setelah pulang ke rumah dan aku langsung menyetujuinya. Dan keesokan harinya setelah aku pulang sekolah, aku langsung pamit kepada orang tuaku untuk pergi ke rumah pamanku. Ma, aku mau pergi ke rumah pamanku. Nanti sore aku pulang. Ya, tapi kamu jangan terlambat lagi. Ya, aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah sampai di rumah pamanku dan mempersilahkan aku duduk, pamanku mulai ngobrol denganku. Dan setelah kamu lulus dari SMP Negeri 25 Surabaya, kamu ingin melanjutkan di mana? Aku ingin sekolah di SMA Negeri 11 Surabaya karena itu merupakan impianku sejak kecil, Paman. Kenapa nggak kamu coba memilih di tengah kota, misalnya di SMA Negeri 5 Surabaya? Aku sih mau, tapi aku ingin sekolah di SMA Negeri 11 Surabaya yang lebih dekat dengan rumah dan menghemat biaya transportasi. Hehe. Selain itu, sekolah mana saja sama kok, yang penting niatnya. Oh, baguslah kalau begitu. Kamu mau nggak mengembala kambing paman? Aku nggak bisa ngembala kambing, tapi akan aku usahain deh. Pada malam harinya, setelah sholat maghrib, aku membaca buku tentang kisah Abu Zar Al-Ghifari yang dikasih pamanku tempo hari yang lalu. Setelah membacanya, hatiku merasa tergerak dan termotivasi supaya aku berusaha dengan tekun agar cita-citaku bisa terwujud. Di dalam hatiku berkata, memang betul pilihanku mengembala kambing pamanku, kan nanti uangnya aku bisa tabung untuk keperluan sekolahku. Setelah seminggu atau sebulan bekerja, pamanku memberikan aku uang, dan uang itu langsung aku tabung untuk keperluan sekolah. Di sekolah, aku mempunyai 2 teman yang sangat dekat denganku,
yang selalu memotivasiku dan menemaniku di saat senang ataupun susah, yang bernama Rio Hidayatullah dan Zihnul Puadi. Dan kamu mau nggak besok kita pergi ke pantai? Kan besok hari libur. Kan kamu kerja melulu, gak ada waktunya luangmu. Kata Rio meyakinkanku. Setelah terdiam sejenak, aku menyetujuinya. Dan keesokan harinya, aku minta izin ke pamanku untuk berlibur ke pantai, yaitu ke pantai Kenjeran. Dan pamanku mengizinkanku. Tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami berangkat menggunakan sepeda motor. Di dalam perjalanan, aku merasa senang sekali karena telah sekian lama aku tidak pergi ke pantai, yaitu terakhir kali pada saat kelas 1 SMP dan sekarang sudah kelas 3 SMP. Setelah sampai di sana, aku membaca sebuah puisi karyaku yang berjudul Pantai. Pantai, hamparan pasirmu indah mempesona. Tak letih mata memandang dari ujung pengharapan. Adakah engkau tahu, wahai pantai, engkau mempesona diriku. Mentari pagi terbit dan tenggelam di sisimu, oh pantai. Hembusan angin menerbangkan pasir putihmu. Tahukah engkau senangnya hatiku karena dapat mengunjungimu. Pantai, oh pantai, biarpun engkau dicintai, tapi engkau tetap angkuh dan tak peduli. Kalau engkau marah, semua menderita, tapi engkau seolah tidak tahu engkau tetap tenang. Bagai air yang tenang tapi menghanyutkan. Ombakmu adalah lidahmu, yang kadang mendatangkan bencana. Walaupun begitu, engkau tetap dipuja dan disanjung. Oh pantai, sampaikan salamku lewat angin. Sampaikan kesahku lewat deburanmu. Kirimkan dukaku lewat lagumu. Pantai, engkau tetap sebuah pantai yang tak mengerti hatiku. Setelah kurang lebih 1 tahun lamanya aku mengembala kambing, aku memutuskan untuk berhenti mengembala kambing karena aku fokus untuk sekolah dan melanjutkan sekolahku di SMA Negeri 11 Surabaya. Setelah aku mengutarakan keinginanku, akhirnya pamanku mengizinkanku untuk berhenti mengembala kambingnya karena dia tahu bahwa tidak selamanya aku bekerja mengembala kambing. Kan aku harus meneruskan sekolahku untuk menggapai cita-citaku. Setelah aku lulus dari SMP Negeri 25 Surabaya, dan alhamdulillah juga aku sangat bersyukur karena bisa diterima di SMA Negeri 11 Surabaya yang sekolahnya terkenal di kawasan Surabaya Barat. Masalah yang selalu hinggap dalam benak pikiranku yaitu tentang masalah biaya. Alhamdulillah, dengan kerja kerasku selama ini, aku bisa membayarnya dan juga dapat membeli seragam sekolah dan kelengkapan lainnya. Dengan dibantu juga oleh orang tuaku dan juga aku selalu ingat kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari yang kerja dengan sungguh-sungguh hingga dia menjadi orang kaya yang harta dan kekayaannya ada di mana-mana. Itu membuatku semangat lagi dalam menggapai cita-citaku, yaitu ingin menjadi guru dan juga ingin orang yang sukses seperti kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Selain itu juga, kisah Abu Dzar Al-Ghifari sebagai inspirasi hidupku dan kata menjada wajada akan selalu kuingat dan melaksanakannya dalam menggapai cita-citaku. Dan aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cita-citaku bisa terwujud dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Pesan moral yang kita dapat dari cerita pada kali ini yang berjudul Meraih Cita dan Asa adalah sebesar apapun masalahmu, seberat apapun rintangannya, dan setinggi apapun cita-citamu, jika kamu berniat ingin dan usaha terus, pasti akan tercapai. Oke, sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.